Berbagai fakta lumba-lumba berikut menceritakan semua tentang hewan yang menarik ini, termasuk penampilan, habitat, pola makan, teknik berburu, dan bagaimana mereka bereproduksi. Fakta menarik seputar lumba-lumba patut untuk disimak demi masa depan mamalia yang hebat ini. Cetacea adalah kelompok mamalia laut yang berevolusi dari mamalia darat. Cetacea telah banyak beradaptasi sehingga cocok untuk hidup di air, termasuk tubuh ramping, sirip, blowhole, dan lapisan lemak untuk insulasi tubuh. Cetacea dibagi menjadi dua kelompok utama, paus balen atau paus biru, dan paus bergigi atau kelompok yang mencangkup lumba-lumba. Paus bergigi lainnya termasuk paus pembunuh, paus pilot, beluga, narwhal, paus sperma, dan beberapa kelompok lumba-lumba sungai. Lumba-lumba memiliki tubuh kencang dan ramping yang memungkinkan mereka berenang dengan sangat cepat. Ada lebih dari 30 spesies dan sebagian besar memiliki warna kulit abu-abu yang terkenal, tetapi ada beberapa spesies yang memiliki garis-garis hitam, bintik-bintik, atau pola yang unik. Lumba-lumba hampir sama cerdasnya dengan manusia dalam cara-cara tertentu. Otak mereka sebenarnya lebih besar daripada manusia, dan korteksnya memiliki lipatan rumit yang sama dengan yang ditemukan pada kecerdasan manusia. Istilah lumba-lumba tidak terbatas pada kelas taksonomi tunggal dan karenanya bukan merupakan istilah yang spesifik. Kelompok paus bergigi yang anggotanya sering disebut sebagai lumba-lumba termasuk lumba-lumba laut, lumba-lumba sungai, dan lumba-lumba sungai India. Spesies lumba-lumba yang termasuk dalam kelompok Delphinidae disebut sebagai lumba-lumba laut atau lumba-lumba sejati. Kelompok Delphinidae mencangkup sekitar 32 spesies dan merupakan yang terbesar dari semua subkelompok Cetacea. Spesies lumba-lumba laut menghuni lautan terbuka, dengan sebagian kecil hidup di perairan pantai atau sungai. Karena lumba-lumba tidak bisa bernapas di bawah air, mereka perlu berenang ke permukaan laut untuk mendapatkan udara. Jadi, bagaimana mereka tidur tanpa tenggelam? Pada dasarnya, lumba-lumba mengatasinya dengan tidur secara singkat. Alih-alih tidur selama beberapa jam pada suatu waktu, lumba-lumba mengistirahatkan satu belahan otak selama 15-20 menit dan melakukannya beberapa kali dalam sehari. Dengan mengistirahatkan satu belahan otak pada satu waktu, lumba-lumba dapat terus berenang, bernapas, dan mengawasi keberadaan predator tanpa jeda. Sebagian besar jenis lumba-lumba melakukan yang terbaik di air laut beriklim sedang dan tropis. Mereka dapat ditemukan di seluruh dunia di hampir setiap perairan. Bahkan ada lumba-lumba yang hidup di air tawar. Mayoritas lumba-lumba dapat ditemukan di air hangat dan dangkal. Lumba-lumba memiliki gigi tetapi tidak menggunakannya untuk mengunyah makanan. Sebaliknya, lumba-lumba menggunakan giginya untuk menangkap mangsa, untuk kemudian menelannya secara utuh. Karena tidak mengunyah makanan, pencernaan lumba-lumba sepenuhnya terjadi di dalam perut. Lumba-lumba memiliki beberapa ruang perut, salah satunya dikhususkan untuk pencernaan, sementara ruang lainnya digunakan untuk menyimpan makanan sebelum dicerna. Ketika cahaya merambat dari udara ke air, kecepatannya akan berubah sehingga menciptakan efek optik yang disebut refraksi. Mata harus memiliki kemampuan mengoreksi refraksi jika ingin melihat dengan jelas di kedua kondisi.
Untungnya, lensa dan kornea mata lumba-lumba telah beradaptasi untuk mengatasi masalah ini, sehingga bisa melihat dengan jelas di dalam dan di luar air. Menurut fakta, lumba-lumba adalah omnivora dengan diet yang terdiri dari berbagai macam makanan. Lokasi geografis mempengaruhi makanan mereka. Lumba-lumba pantai memakan lebih banyak ikan dan invertebrata yang tinggal di bawah, sementara lumba-lumba lepas pantai memakan ikan dan cumi-cumi. Beberapa spesies lumba-lumba dianggap terancam punah. Saat lautan penuh dengan bahaya, ancaman paling berbahaya bagi lumba-lumba adalah manusia. Statistik menunjukkan bahwa semakin banyak lumba-lumba yang dieksekusi oleh penangkapan ikan dengan dinamit atau ditangkap di jaring ikan. Ada juga kemungkinan karena bertabrakan dengan perahu dan efek samping berbahaya dari polusi laut. Bahkan, polusi suara pun berbahaya bagi lumba-lumba. Suara-suara mesin kapal, pengeboran minyak, dan navigasi sonar di bawah air dapat menakuti atau bahkan melukai lumba-lumba. Lumba-lumba tidak memiliki musim kawin tradisional. Meskipun biasanya ada puncak di musim semi dan gugur, lumba-lumba kawin sepanjang tahun dan diyakini sebagai satu-satunya mamalia lain di planet ini selain manusia yang kawin untuk bersenang-senang, tetapi ini masih dalam perdebatan. Masa kehamilan berlangsung antara 9 hingga 17 bulan, tergantung pada spesiesnya. Ketika tiba saatnya untuk melahirkan, betina akan memisahkan diri dari kelompoknya, biasanya menuju ke permukaan air. Kembar jarang terjadi, biasanya hanya satu anak yang lahir, dan mereka akan tinggal bersama ibunya selama 3 hingga 8 tahun ke depan. Salah satu fakta lumba-lumba yang kurang mengejutkan adalah bahwa hewan-hewan itu sangat lucu. Banyak spesies mengikuti kapal, melompat keluar dari air atau naik secara vertikal keluar dari air untuk memeriksa apa yang terjadi di atas permukaan. Lumba-lumba hidup dalam kelompok sosial setidaknya berlima, kadang-kadang hingga beberapa ratus. Jadi, kamu pasti akan melihat pertunjukan yang mereka buat. Jenis lumba-lumba yang paling dikenal yaitu lumba-lumba hidung botol. Hidup rata-rata sekitar 20 tahun. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa lumba-lumba dapat hidup hingga 40-an dan 50-an. Mereka juga tidak kebal terhadap sakit mah, penyakit kulit, penyakit jantung, dan gangguan pernapasan. Lumba-lumba memang memiliki beberapa pemangsa alami, termasuk hiu macan, hiu gelap, dan hiu putih besar. Mungkin kamu akan terkejut mengetahui bahwa lumba-lumba tidak bernapas di bawah air, karena mereka adalah mamalia. Mereka menghirup udara ke paru-paru, seperti halnya manusia. Napas lumba-lumba melalui lubang hidungnya yang terletak di atas kepala mereka, disebut sebagai lubang sembur. Lokasi lubang memungkinkan lumba-lumba bernapas hanya dengan mengekspos bagian atas kepala mereka. Lumba-lumba mampu menahan napas tetapi bernapas rata-rata 4 hingga 5 kali per menit. Karena lumba-lumba hanya bisa bernapas melalui lubang semburnya. Mulut mereka bebas untuk menangkap mangsa yang mencegah air masuk ke paru-parunya. Selain pintar, lumba-lumba juga sangat berbelas kasih. Ada banyak kasus mendokumentasikan tentang lumba-lumba yang menyelamatkan manusia. Lumba-lumba mampu menggunakan echolocation, kemampuan yang juga dimiliki kelelawar. Echolocation berarti lumba-lumba bisa melihat dengan suara seperti sonar di kapal selam. Di depan lubang sembur lumba-lumba terdapat area yang disebut melon. Melon berfungsi seperti semacam lensa di mana suara difokuskan. Gelombang suara yang telah difokuskan melalui melon pada berbagai frekuensi kemudian dipancarkan ke dalam air untuk kemudian memantul ketika mengenai objek. Pantulan gelombang suara lantas merambat kembali ke lumba-lumba dan diterima oleh rahang bawah mereka, ke telinga bagian dalam, ke saraf yang terhubung langsung ke otak, di mana suara kemudian diterjemahkan menjadi gambar.
Ekolokasi sering dikaitkan dengan kelelawar, tetapi lumba-lumba juga bergantung padanya untuk berburu dan bernavigasi. Ekolokasi bekerja dengan mendengarkan gema setelah memantulkan suara bernada tinggi dari objek. Gema ini diambil oleh rahang bawah dan dahi lumba-lumba yang memiliki lubang dengan jaringan lemak. Mereka kemudian diarahkan ke telinga dan ke otak di mana mereka ditafsirkan. Ini pada dasarnya memungkinkan lumba-lumba untuk melihat dengan suara. Dengan memancarkan suara berfrekuensi tinggi, lumba-lumba dapat menentukan bentuk, kecepatan, ukuran, jarak, dan arah perjalanan sehubungan dengan objek di sekitarnya. Salah satu tempat wisata paling populer di lingkungan tropis adalah berenang bersama lumba-lumba. Program berenang dengan lumba-lumba mudah ditemukan dan memungkinkan orang untuk berenang dengan lumba-lumba atau mengambil gambar di dalam air bersama seekor lumba-lumba. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak pelatih telah berhenti dan menyatakan keprihatinan mereka dengan program itu, yang menyatakan bahwa lumba-lumba tidak termasuk dalam penangkaran. Lumba-lumba memiliki serangkaian vokalisasi seperti bunyi klik, siulan, dan jeritan yang mereka gunakan untuk saling berkomunikasi. Masing-masing individu lumba-lumba diketahui memiliki nada vokal yang unik. Perbedaan nada suara ini penting untuk berkomunikasi di dalam kawanan sehingga mereka bisa saling memahami siapa yang berbicara. Seekor lumba-lumba bisa menggunakan siulan khasnya untuk memanggil lumba-lumba lain. Berbagai suara yang dibuat oleh lumba-lumba telah didokumentasikan dengan baik. Pola komunikasi mereka menampilkan fluid, klik, dan postur tubuh. Karena lumba-lumba bernafas dengan naik ke permukaan air, mustahil bagi mereka untuk tidur nyenyak di lautan dan tidak tenggelam. Mereka tidur dengan dua cara yang berbeda. Pertama, mereka dapat beristirahat dengan tenang di dalam air secara vertikal atau horizontal. Mereka juga bisa tidur sambil berenang perlahan di sebelah lumba-lumba lain. Lumba-lumba tertentu juga bisa masuk ke bentuk tidur yang lebih dalam di malam hari, yang disebut logging. Bayi lumba-lumba beristirahat, makan, dan tidur, sementara ibu mereka berenang. Seekor induk lumba-lumba tidak bisa berhenti berenang selama beberapa minggu pertama untuk menjaga bayinya agar tidak tenggelam. Moncong lumba-lumba laut dari beberapa spesies berbentuk panjang dan ramping karena tulang rahang yang memanjang. Dalam tulang rahang yang memanjang tersebut terdapat banyak gigi berbentuk kerucut. Spesies yang memiliki moncong menonjol termasuk lumba-lumba biasa, lumba-lumba hidung botol, lumba-lumba Atlantik bongkok, tucusi, dan lain-lain. Lumba-lumba seperti semua paus bergigi tidak memiliki lobus dan saraf penciuman. Karena lumba-lumba tidak memiliki fitur anatomi penciuman, kemungkinan besar indera penciumannya pun kurang berkembang. Lumba-lumba dilahirkan dengan memiliki pusar. Seperti manusia, pusar lumba-lumba menandai tempat di mana tali pusar terhubung dengan plasenta induknya saat berada di dalam rahim. Ketika induk lumba-lumba melahirkan, tali pusar kemudian terputus dan membuat bayinya memiliki pusar. Tergantung pada spesiesnya, kebanyakan lumba-lumba betina mengandung bayi mereka selama 9 hingga 17 bulan. Menariknya, anak lumba-lumba dilahirkan dengan ekor terlebih dahulu, bukan kepala terlebih dahulu, sehingga sang anak tidak tenggelam selama proses kelahiran. Setelah menyusu selama 1 hingga 2 tahun, anak lumba-lumba biasanya masih hidup bersama induknya selama 1 hingga 7 tahun ke depan sebelum kawin dan memiliki anak sendiri. Demikianlah fakta-fakta menarik tentang lumba-lumba yang kami kumpulkan untuk saat ini. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe dan like channel ini ya.